Cinta itu seperti kentut. Ya, menurut saya lucu tapi relate juga. Kenapa cinta seperti kentut? Kalau ditahan sakit perut, dikeluarkan bikin ribut. Mereka berdua adalah orang yang menurut saya baik-baik saja. Kemudian si laki-laki ini takut kalau misal si cewek ini dipek karo wong liya. Kan setelah saya mendengarkan materi yang telah dipaparkan, saya sebagai mak comblang tuh kayak saya tuh harus gimana sih gitu. Sedangkan saya sampai sekarang belum tahu apa nih tujuan mereka untuk bersama. Yang kedua, sebagai perempuan, sebagai laki-laki, untuk perempuan kan tadi udah disampaikan ya perempuan harus begini begitu. Sebagai laki-laki, untuk nirakati perempuan tersebut agar tidak dipek wong liya itu gimana sih gitu. Ya itu saja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi ya. Saya pikir tadi mau nyanyi. Aku punya teman. Teman sepermainan gitu kan. Iya. Enggak, jokes aja. Tirakatnya nggak ada sebenarnya. Kalau menurut saya sebagai laki-lakinya harus ngomong. Ya, meskipun ada orang yang bilang cinta dalam diam itu lebih bagus. Tapi saya menganut satu jargon yang mungkin cukup unik ya dari salah satu teman saya juga ya. Kalau tadi saya jenengan pakai teman, saya juga pakai teman, punya teman juga. Teman saya itu dulu pernah bilang kayak gini. Cinta itu seperti kentut. Ya, menurut saya lucu tapi relate juga. Kenapa cinta seperti kentut? Kalau ditahan sakit perut, dikeluarkan bikin ribut. Itu zaman dulu, karena orang dulu zaman saya sekolah itu kalau ada orang pacaran itu justru malu, justru dibully. Sekarang yang nggak punya pacar yang dibully. Ya, kebanyakan di situ di sekolah umum maksudnya. Nah, maka menurut saya harus disampaikan. Satu, ya, kenapa harus disampaikan? Alasan pertama, yang Anda tuju ini bukan dukun. Ya, dia nggak bakalan tahu orang ini suka nggak sama kamu kalau kamu nggak pernah bilang. Ya meskipun resiko pasti ada. Kenapa kadang orang kamu sebenarnya suka sama ini, kenapa dari dulu nggak pernah mau ngomong? Saya lebih sayang persahabatan saya daripada nanti saya ngomong, saya ditolak, saya justru tidak akrab lagi dengan dia. Ya berarti memang jatahmu ya konconan tok karo wong wedok iku. Karena kamu lebih sayang persahabatannya. Karena kadang laki-laki itu tahu sebenarnya. Mungkin punya teman perempuan ya karena sekolah umum atau kuliah gitu ya. Ini cocok untuk teman, ini cocok untuk bestie, ini cocok untuk istilahnya relasi, pekerjaan dan sebagainya. Iya, oh yang ini ternyata yang untuk pasangan hidup saya. Sebenarnya dia udah mapping sesuai dengan standar yang diharapkan untuk menjadi pasangan hidupnya, partner of life-nya lah. Yang kalau bisa ya tiap hari mencintainya hingga akhir hayatnya gitu kan. Ya. Nah makanya kalau saya menyarankan laki-lakinya harus ngomong dengan segala konsekuensinya. Karena kalau dipendem terus tiba nggak lama misalkan tahu-tahu ada perempuan ada laki-laki yang tadi ngepek ya ternyata puluhan tahun jogoke jodone wong. Itu lebih sakit itu. Ya. Bersanding tapi ra iso nyanding gitu kan jadinya akhirnya kan. Ya. Katanya seperti itu. Jadi perlu diperjelas hubungannya apa. Anda sebagai mak comblang juga harus pinter. Ya. Karena tadi Anda mengklaim sebagai mak comblang. Goalsnya apa nih kalian berdua? Sekedar temenan, bestian atau apa? FWB? Ya. Friend with benefit atau best friend forever atau HTS atau apapun. Diperjelas status kalian apa, kalian goalsnya pengennya kemana. Kalau toh memang salah satu yang tanya aja, gue pengennya piye. Ya, cobalah mungkin kasih kisi-kisi
si perempuannya ini kayaknya si ini mosok wes gede gak tahu kodenya, pasti beda lah. Saya yakin jenengan semua tahu kok ketika ada lawan jenis yang mencoba mendekati ini tujuannya apa, kita bisa tahu sebenarnya. Cuma kadang ada yang memang pura-pura nggak tahu aja. Ya. Saran saya ngomong, nah dengan segala resikonya. Dan laki-laki itu pasti gitu. Kalau dia memang suka ya dia akan berjuang sekuat tenaga dengan segala resikonya dan sesuai kadar kemampuannya. Lebih baik ditolak daripada tidak pernah tahu hasilnya. Ibarat kalau saya mencontohkan laki-laki main bola itu, Anda dapat kesempatan di menit terakhir pertandingan skor 0-0 dan Anda mendapatkan penalti, Anda jadi eksekutor penaltinya. Anda mau nendang atau enggak? Ya, tinggal tendang aja. Dengan segala resikonya, tendangan penalti itu ada kalanya masuk, ada kalanya tidak masuk. Ya kalau nggak masuk gimana? Lah itu respon feedback yang perlu diharapkan. Kalau misalkan kemungkinan terburuknya ternyata perempuan ini tidak mau, ya udah, ya rilis, kita tetap temunan kok. Ya cuma memang akan agak berbeda persahabatannya ketika sudah mengungkapkan dan ternyata biasanya kamu terlalu baik untuk aku. Ya itu jawaban klise yang nggak masuk akal sebenarnya. Ya. Kalau ada jawaban seperti itu, kamu terlalu baik untuk aku, ya memang ternyata jodohmu itu tidak terbaik saya, gitu aja. Nonton ya? Itu saja mungkin. Ya. Sebelum istri saya jawab, saya lupa tadi tanya tirakatnya apa ya. Kalau tirakatnya nggak ada, kalau tipsnya ya di istikharah mawon. Di sholat istikharah itu kan ada Allahumma in kana khairon li, ya faqarib hu atau ha, tergantung dobirnya laki atau perempuan. Fa in kana syarron li fa ba'id hu atau ha. Yang kurang lebih artinya ya Allah kalau dia emang baik untuk saya dekatkanlah, kalau tidak baik jauhkanlah. Tapi jangan kamu rubah. Kadang dungoni tambah ya Allah kalau dia baik untukku dekatkanlah denganku, kalau tidak baik untukku direvisi lagi ya Allah. Ya. Atau kadang gini, ya Allah kalau dia baik untukku tempatkanlah di sandingku, kalau tidak baik untukku tempatkanlah di sandingmu. Jangan seperti itu. Ya.